Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatip Alfarizki dari kelas manajemen 17B dengan NPM 109. Saya akan mempresentasikan negosiasi internasional dan lintas budaya. Negosiasi internasional, seni dan sains. Seni sekaligus sains merupakan pemikiran yang valid, terutama di level budaya atau level internasional. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Kemudian, mengonseptualisasi budaya dan negosiasi. Budaya sebagai perilaku yang dipelajari. Kedua, budaya sebagai nilai bersama. Ketiga, budaya sebagai dialektika. Keempat, budaya dalam konteks. Kemudian, apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Yang pertama, konteks lingkungan. Mencakup berbagai kekuatan lingkungan yang berada di luar kendali negosiator dan dapat mempengaruhi negosiasi. Kedua, konteks terdekat. Mencakup faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh negosiator. Kemudian, pengaruh budaya terhadap negosiasi. Sudut pandang penelitian. Yang pertama adalah pengaruh budaya terhadap negosiasi. Kedua, pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi. Ketiga, pengaruh budaya terhadap kognisi negosiator. Keempat, pengaruh budaya terhadap etika dan taktik negosiasi. Kelima, pengaruh budaya terhadap penyelesaian konflik. Kemudian, pengaruh budaya terhadap negosiasi. Sudut pandang manajerial. Faktor-faktor negosiasi adalah yang pertama, definisi negosiasi. Kedua, peluang negosiasi. Ketiga, pemilihan negosiator. Keempat, protokol. Kelima, komunikasi. Keenam, kecenderungan resiko. Ketujuh, kelompok versus individu. Kedelapan, sifat kesepakatan. Kesembilan, emosionalisme. Kemudian contoh kasus negosiasi yang ada di Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia dengan PT Freeport. Proses perundingan pemerintah Indonesia dan Freeport McMoran berjalan cukup lama. Perundingan itu mencakup soal divestasi saham Freeport Indonesia, pembangunan smelter tembaga, kapasitas finansial, dan perpanjangan operasi Freeport di Grasberg selama 2 kali 10 tahun, yaitu sampai 2041. Kontrak Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021. Namun pemerintah akan memberikan perpanjangan operasi selama 20 tahun kepada anak perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut dengan beberapa persyaratan. Freeport harus melepas 50% saham kepada Inalum. Perusahaan tambang itu juga harus membangun smelter dengan tanggap Januari 2022. Harus sudah selesai. Kesepakatan negosiasi yang sudah disetujui oleh pihak PT Freeport dengan pemerintah Indonesia. Yang pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa izin usaha pembangunan khusus atau IUPK, bukan berupa kontrak karya. Kedua, divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Ketiga, PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali dapat kondisi force majeure. 4. Stabilitas penerimaan negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui kontrak karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT FI. Kelima, setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK, maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan operasi maksimal selama 2 kali 10 tahun hingga 2041. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.